Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Ahmad Sugandi, NIM 202053205. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pertemuan 1, yaitu proses penelitian. Di sini membahas tentang penelitian ilmiah. Pertemuan kali ini akan membahas alur atau langkah-langkah penelitian ilmiah, terutama mengenai rumusan masalah. Alasan perlunya mempelajari scientific inquiry. Pertama, scientific inquiry membuat kita lebih knowledge, dalam arti kita mempunyai dasar untuk mengemukakan pendapat kita. Yang kedua, menerangkan lebih lengkap dan lebih dalam dan komprehensif. Yang ketiga, membuat kita lebih berbudaya, dalam arti apa yang kita ungkapkan selalu didasarkan pada fakta. Yang keempat, memunculkan pengetahuan dan ide yang baru. Karakteristik dasar dari scientific inquiry. Yang pertama, berdasarkan fakta, didasarkan pada kenyataan atau fakta di lapangan. Yang kedua, bersifat objektif, jelas sumbernya sehingga penelitian yang dihasilkan dapat juga dilakukan oleh peneliti lain dan kondisi dan bidang yang sama. Yang ketiga, dapat dianalisis. Adanya proses yang tepat dan benar untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk memecahkan masalah yang sesuai dengan metodologi yang telah dipilih. Yang keempat, bersifat kuantitatif, harus berstruktur berdasarkan argumentasi ilmiah sehingga kesimpulan yang dibuat secara rasional didasarkan pada bukti-bukti yang tersedia dan didukung oleh pengembangan konsep dan teori yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kelima, berpikir deduktif, semi hipotesis. Riset area deduktif sangat sulit ditemukan dalam menemukan penelitian sehingga dapat pola pikir deduktif digunakan hipotesis. Berpikir induktif atau general. Pola induktif lebih dominan dipakai dalam melakukan penelitian yang dimulai dari yang khusus mengarah ke arah yang lebih umum. Alur langkah dari penelitian ilmiah. Di sini ada permasalahan, pengumpulan literatur, perumusan masalah, metodologi desain, pengumpulan data, analisa data, hasil penelitian, dan definisi hipotesis. Hipotesis di sini berguna untuk penelitian kita udah betul apa belum. Hipotesis berhubungan langsung ke pengumpulan literatur. Alur langkah dari penelitian ilmiah ini dari Busa Charles
P. dan Stephen P. Herter, Research Method in Entrepreneurship, Academy Press 1980, dalam Hasibuan 2007. 1. Penetapan permasalahan. Penetapan masalah atau status general problem dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, ungkapkan sesuatu secara umum atau ide berisikan pertanyaan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang akan diamati. Yang kedua, pada perumusan permasalahan harus ada statement yang harus diajukan sebagai general problemnya. Perlunya scientific rationing agar kita bisa lebih memahami dan memanfaatkan informasi ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, beberapa contoh pertanyaan yang memerlukan jawaban secara ilmiah atau riset. Benarkah alam ini harus mengalami perkembangan atau expanding? Yang kedua, apakah krisis energi benar-benar terjadi? Yang ketiga, apakah merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru? Penelitian sebagai jawaban harus didukung fakta-fakta dan teori serta data-data yang akurat yang dapat dipercaya sebenarnya. 2. Pencarian literatur atau kondu literatur search, disebut juga kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenisnya sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Yang kedua, tujuan kajian pustaka ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Yang keempat, sumber literatur yang terkait dengan ide yang berupa buku, artikel, majalah, jurnal, dan lain sebagainya, berupa posisi relatif dari pokok ide atau problem yang diteliti dan digambarkan dalam suatu kerangka penelitian, di mana nantinya kerangka tersebut akan memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan atau knowledge. Buat daftar literatur yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan yang berupa berbagai teori, teknik, metode, temuan-temuan lainnya yang pernah digunakan oleh orang lain untuk mengatasi atau menjawab permasalahan yang hampir sama. Lakukan analisa terhadap kelemahan, kelebihan, persamaan, perbedaan dari berbagai teori, teknik, metode dari hasil rangkuman dan ringkasan dari literatur tersebut. Tentunya hal ini dimaksudkan untuk mengintervensi
merepresentasikan penelitian yang akan kita lakukan bandingkan dengan penelitian terdahulu yang disajikan dalam konteks yang berbeda. Setelah semua bahan terkumpul, daftarkan atau cantumkan semua literatur yang terkait dengan masalah atau berbuat listnya pada bagian daftar pusaka. Yang ketiga, perumusan masalah atau stat-specific problem, yaitu yang pertama, uraikan permasalahan yang dilakukan dari permasalahan yang bersifat umum ke masalah yang lebih khusus atau spesifik. Misalnya, faktor-faktor apa saja yang dibuat SI dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan layanan administrasi kependudukan. Yang ketiga, hal-hal apa sajakah yang berkaitan erat dengan mendorong lajunya penjualan suatu produk. Selanjutnya, yang kedua, dengan statement permasalahan di atas, banyak hal yang dapat kita uraikan untuk menjawab problem statementnya. Yang keempat, desain penelitian atau desain metodologi. Yang pertama, desain penelitian berisikan pengetahuan, algoritma, metode, produk atau sistem, model, dan lain sebagainya. Secara garis besar ada dua macam tipe desain, yaitu desain eksploratory dan desain eksperimental. Yang kedua, faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini adalah pada desain ekspor faktor yang tidak saja manipulasi variabel bebas, sedang pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel bebas. Tiga, tujuan utama penggunaannya desain yang ekspos faktor ialah bersifat eksploritas dan deskriptif, sedang desain eksperimental bersifat explanatory atau sebab akibat. Yang keempat, langkah-langkah eksperimental yang harus dilakukan yang merupakan bagian dari metodologi yang nantinya akan dapat membedakan antara metodologi yang satu dengan metodologi yang lainnya. Yang pertama, setting eksperimen. Yang kedua, cari instrumen apa yang akan digunakan untuk membantu memecahkan permasalahan tersebut. Yang ketiga, tentukan objek dan variabel yang akan diukur dengan jelas dan tepat. Yang keempat, buat daftar atau list langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan untuk menjawab masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, gunakan berbagai macam teknik, alat atau tools, instrumen, dan sebagainya yang tepat untuk setiap tahapan. Yang kelima, pengumpulan data atau gather data. Data dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan hal tersebut. Yang pertama, jenis data menurut cara memperolehnya. Pertama, data primer, data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pencarian data primer dilakukan dengan cara wawancara dengan menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Yang kedua, data sekunder, data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, misalnya dari perpustakaan, perusahaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintahan seperti data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, data hasil riset, data dari perusahaan, dan lain sebagainya. 2. Jenis data berdasarkan sumber data. Data internal, data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Yang kedua, data eksternal,
data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang di luar organisasi. Yang ketiga, klarifikasi data berdasarkan jenis data. Yang pertama, data kuantitatif, data yang dipaparkan dalam bentuk angka-angka. Yang kedua, data kuantitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Yang keempat, pembagian jenis data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data discrete, data yang nilainya adalah bilangan asli. Yang kedua, data continue, data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau berada pada nilai yang suatu nilai yang lainnya. Biasanya ada kata-kata sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Yang kelima, jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama, data across session, data yang menunjukkan pada titik waktu tertentu. Misalnya, jumlah mahasiswa UMK pada tahun 2019, jumlah lulusan pada bulan April tahun 2018 tersebut. Yang kedua, data time series atau berkala, data yang menggambarkan suatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh, data time series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Yang keenam, analisis data atau analisis data. Yang pertama, pengolahan data atau analisis data merupakan proses pra-analisis yang mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, editing data. Yang kedua, pengembangan variabel. Yang ketiga, pengujian data. Yang keempat, cek kesalahan. Yang kelima, membuat struktur data. Yang keenam, cek analisa komputer. Yang ketujuh, tabulasi. Yang kedua, analisis data merupakan interpretasi hasil pengamatan atau hasil penelitian. Yang ketiga, interpretasi data yang sebelumnya dilakukan penelitian dengan data sesudah melakukan penelitian. Misalnya, dalam sebuah organisasi kinerjanya meningkat, uraikan dengan jelas alasannya. Misalnya, karena bisnis prosesnya sudah disederhanakan atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi dan sebagainya. 7. Analisis penelitian atau report result. Laporan penelitian atau laporan akhir harus berani mengumumkan dan menuliskan apa yang didapatkan selama melakukan penelitian atau harus mampu menginterpretasikan secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, ada baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Yang kedua, jangan pernah membuat interpretasi penelitian secara subjektif. Jangan sistem ini meningkat, sistem ini lebih baik, tapi tidak ada baseline-nya. Karena suatu sistem bisa dikatakan baik namun belum tentu mampu meningkatkan kinerja yang ada. Yang ketiga, tuntaskan interpretasi yang kita buat. Bagaimana faktor-faktor tersebut memberikan kontribusi bagi perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Yang kedelapan, kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat harus berdasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan dan berupa jawaban dari permasalahan. Kedua, review kembali kelemahan-kelemahan yang ada dalam penelitian serta jelaskan kenapa kelemahan itu bisa terjadi dan berikan solusi untuk memperbaikinya. Yang ketiga, rangkum isi kesimpulan dengan tidak merumuskan kesimpulan berdasarkan pengetahuan umum dan hindari kata-kata yang menimbulkan keraguan-keraguan seperti kiranya, mungkin, dan lainnya sebagainya. Yang terakhir, yang terpenting dari bab kesimpulan adalah utarakan futur research-nya agar orang lain dapat melanjutkan penelitian ini pada penelitian berikutnya. Sekian dan terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.